Halo, selamat pagi. Kenalkan nama saya Hanifan dan teman saya. Halo, selamat pagi. Kenalkan nama saya Hanifan dan teman saya nanti yang akan menjelaskan juga materi tentang ini bernama Muhammad Ramadan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Barat. Halo, selamat pagi. Kenalkan nama saya Hanifan dan teman saya nanti yang akan menjelaskan juga materi tentang ini bernama Muhammad. Jadi kedatangan bangsa-bangsa Barat ini, nah di sini sudah ada petanya. Di peta ini digambarkan peta dunia. Jadi ada 3 bangsa yang menjelajah ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Belanda, dan Spanyol. Yang bisa kita lihat itu adalah yang pertama kali itu adalah Portugis yang berwarna merah garisnya. Bangsa Portugis datang melewati Samudra Antartika. Dia sedikit pergi ke ini ya, Amerika Selatan tapi nggak nyampe. Nah, terus mereka melewati bawah Afrika yaitu Tanjung Harapan. Lalu terus kita jalan sampai kepada Kalkuta atau bisa itu salah satu kota di India. Nah, lanjut lagi mereka melewati Selat Melaka lalu sampai di Maluku. Mereka melewati Laut Jawa lalu sampai di Maluku. Iya. Nah, yang berikutnya adalah Belanda. Belanda itu sama, mereka menggunakan jalur yang hampir mirip seperti Portugis, tapi mereka nggak melewati Amerika Selatan. Mereka langsung ke Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu yang di bawah Afrika ya, di bawah Afrika. Nah, setelah melewati Tanjung Harapan, mereka lurus terus langsung, nggak seperti Portugis yang melewati Kalkuta dulu. Nah, Belanda ini nyampe jalan terus sampainya bukan di Maluku tapi di Banten. Nah, di sini mereka ada sedikit konflik ya dengan kerajaan Banten ya dulu yang ada dulu. Nah, bisa kita lanjutkan lagi di yang garisnya hitam yaitu Spanyol sedikit berbeda ini. Spanyol menggunakan jalur Samudra Antartika, tapi mereka pergi ke Karibia dulu. Jadi mereka memutari bumi. Ya. Karibia, terus lanjut di Amerika Selatan, lanjut terus muterin sampai bertemu dengan Filipina. Nah, di Filipina ini nanti Spanyol akan berlayar kembali menuju ke Maluku dan akhirnya berperang dengan Portugis. Sebenarnya berperang pengaruh sih. Jadi mereka saling mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku atau Sulawesi. Yang kita tahu di situ ada kerajaan. Ya, lanjut. Mengapa bangsa Barat ke Indonesia? Yang pertama, adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini menjadi latar datangnya bangsa Barat karena ada pemikiran-pemikiran bahwa kita harus mencari sumber daya baru, kata si Eropa misalkan seperti itu. Kata Ratu Belanda. Kita harus mencari sumber daya baru.
Karena sumber daya yang kita yang di sini di Belanda sendiri itu tidak mencukupi untuk memproduksi barang-barang yang akan diproduksi oleh industri-industri yang baru muncul pada saat revolusi industri. Nah, sekedar pengetahuan, revolusi industri itu muncul pertama kali di Perancis untuk menjatuhkan kekuasaan King Louis, Raja Louis ke-7. Yang kedua alasan mengapa bangsa barat ke Indonesia, yaitu jatuhnya Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini adalah kota yang berada di, kalau sekarang namanya Turki. Nah, jadi Konstantinopel ini dulunya adalah Kekaisaran Romawi Timur atau Kerajaan Romawi Timur yang akhirnya jatuh pada bangsa Arab atau bisa kita bilang bangsa Turki Ottoman. Nah, Konstantinopel ini kenapa menjadi alasan bangsa barat ke Indonesia? Karena jalur perdagangan bangsa-bangsa Eropa ini melewati Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel ini telah jatuh ke bangsa Turki Ottoman, jadi bangsa barat ini tidak memiliki jalan lain untuk pergi ke misalkan seperti India, Gujarat atau Cina. Karena dulu mereka berdagang dengan bangsa India, bangsa Arab, bangsa Cina, tapi harus melewati Konstantinopel. Nah, mengapa bangsa barat ke Indonesia? Yang ketiga itu adalah berdagang. Awal mulanya mereka berniatnya yaitu berdagang dengan bangsa Indonesia. Nah, tetapi setelah mereka berdagang, tapi mereka memikirkan bahwa ada potensi yang besar jika mereka menguasai daerah-daerah di Indonesia. Nah, makanya setelah itu muncul gagasan untuk menjajah bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan kepada di sini ada timeline. Nah, pada tahun 1989 Portugis memulai perjalanan pertamanya. Nah, yang kedua yaitu Spanyol memulai perjalanan pada tahun 1492 ya. Nah, pada tahun 1497 perjalanan kedua Spanyol. Jadi Spanyol ini melakukan 2 kali perjalanan. Karena yang pertama itu gagal. Pada tahun 1998 Portugis berlayar ke Calicut. Nah, Portugis ini pada tahun 1498 ini baru sampai ke Calicut, Kalkuta, India. Nah, pada tahun 1511 Portugis menguasai Malaka. Arti kata menguasai di sini yaitu menguasai secara dia itu lebih ke menguasai pengaruhnya di sana. Pada tahun 1521 Spanyol sampai di Massawa. Massawa itu adalah sebutan atau kota di Filipina. Nah, Spanyol sampai di Filipina pada tahun 1521. Pada tahun 1522 Spanyol sampai di Malaka di bawah komandos Fernando. Nah, tahun 1522 sampai 1529 terjadi perebutan pengaruh antara Spanyol dengan Portugis yang saling mempengaruhi
kerajaan Ternate dan Tidore yang ada di sana. Nah, setelah perang berakhir, akhirnya sampailah kita pada perjanjian Saragoza. Nah, perjanjian Saragoza ini itu adalah perjanjian yang membagi bumi menjadi dua bagian, yang membagi mana yang jajahan Portugis, mana yang jajahan Spanyol. Nah, pada tahun 1595 Belanda baru memulai perjalanannya. Nah, Belanda ini memulai perjalanannya memang agak telat. Makanya mereka pun sampainya di Banten itu pada tahun 1596, tapi termasuk cepet ya. Karena teknologinya mungkin lebih maju. Karena kapal itu lebih maju di sana. Nah, pada tahun 1598 Belanda sampai di Maluku. Belanda juga sampai di Maluku, tapi mereka tidak sampai berkonflik dengan Portugis dan Spanyol. Mau lanjut, Spanyol. Christophorus Columbus dari Lisbon berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492 berhasil menemukan benua Amerika. Nah, benua Amerika ini, si Christophorus Columbus ini sampai di Amerika itu, tapi sampainya di Amerika yang di Karibia, Kepulauan Karibia yang berada di Amerika Tengah. Nah, pada tahun 1519 dilanjutkan Ferdinand Magellan. Nah, ini perjalanan keduanya, dan Juan Sebastian Elcano, dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christophorus Columbus. Pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Masava, yaitu sekarang Filipina. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan. Maka sampailah di Kepulauan Maluku pada tahun 1522 Masehi. Kita lanjut. Kan Portugis. Rute perdagangan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon pada tahun 1486 dan tahun 1497, menyusuri pantai barat Afrika sampai kepada Tanjung Harapan. Nah, mereka melewati Tanjung Harapan, Semenanjung Harapan. Nah, melewati pantai timur Afrika, lalu berlayar ke arah timur menuju ke Calicut, India. Pada tahun 1498 di India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang di Calicut, India. Kemudian pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512 Masehi berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Kita lanjut. Belanda. Pada tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis. Setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra India, dan Selat Malaka, rombongan Cornelis de Houtman sampai di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 Masehi. Dari Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran ke arah Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah. Hal ini menarik minat bangsa-bangsa lain seperti bangsa Arab, bangsa Tiongkok, dan khususnya bangsa Barat yang terdiri bangsa-bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan Portugis. Bangsa Inggris juga bangsa Barat, Inggris, Prancis, Itali, tapi mereka tidak sampai ke sini, tidak sampai ke Indonesia. Spanyol melewati Samudra Atlantik ke arah barat menuju benua Amerika dan kemudian datang ke Maluku melalui Filipina. Sedangkan Portugis melalui Tanjung Harapan
Kalkuta, baru sampai ke Maluku. Sedangkan Belanda melewati Tanjung Harapan tetapi sampai di Banten terlebih dahulu, baru sampai ke Maluku. Nah, untuk tugas anak-anakku sekalian, untuk minggu depan, gambarlah peta dunia dan sertakan garis jalur datangnya Portugis, Belanda, dan Spanyol pada selembar kertas kalkir. Serta tuliskan siapa yang menjadi penjelajah tiap bangsa ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ada sedikit. Kami menggoyangkan langit, mengembarkan darat, dan menggelora samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidupnya hanya 2,5 sen per hari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela demi pembelian cita-cita. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya Hanifan Pratama Sanata dan teman saya Muhammad Ramadan. Terima kasih. Daya tarik Indonesia memang telah ada sejak dulu. Salah satu di antaranya adalah rempah-rempah bangsa barat berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mencari sumber rempah-rempah. Pada awalnya mereka hanya ingin melakukan perdagangan. Namun, karena sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, niat berdagang berubah menjadi niat ingin berkuasa. Beberapa bangsa barat yang pernah mendatangi Nusantara antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Berikut adalah uraian singkat mengenai datangnya bangsa barat ke Indonesia. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol dinyatakan sebagai pelopor dari pelayaran dan penjelajahan samudra, karena bangsa ini merupakan bangsa pertama yang melakukan penjelajahan samudra dan menemukan dunia baru, sekaligus membuka jalan menemukan wilayah Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah. Dimulai dari ekspedisi Columbus Spanyol, selanjutnya ekspedisi Vasco da Gama Portugis. Hal ini disebabkan karena kemajuan bangsa Spanyol dan Portugis dalam teknologi yang mendukung mereka dalam melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama adalah Portugis. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon 1486 dan 1497, menyusuri pantai barat Afrika, semenanjung Harapan, pantai timur Afrika berlayar ke arah timur menuju ke Calicut. Pada tahun 1498 Masehi, di India Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka. Setelah menguasai Selat Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512 Masehi, berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Yang kedua, Spanyol. Christopus Columbus dari Lisbon berlayar ke barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492 berhasil menemukan benua Amerika. Pada tahun 1519 dilanjutkan Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christopus Columbus. Pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Massawa. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan. Maka sampailah di Kepulauan Maluku tahun 1522 Masehi. Yang ketiga, Belanda. Tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur
pelayaran bangsa Portugis. Setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Malaka, rombongan Cornelis de Houtman sampai di pelabuhan Banten pada tahun 1596 Masehi. Dari Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayarannya ke arah Indonesia bagian timur. Untuk memperoleh rempah-rempah, mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara, sehingga muncul di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi.